Halo, selamat datang lagi di Betoners. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang FR SKB 2019 tentang SKB Kesehatan Umum. Ya, di sini ada beberapa FR yang sudah saya kumpulkan dari beberapa informasi yang ada di Telegram. Jadi, sebagian besar untuk FR SKB Kesehatan Umum pada hari yang pertama ini seputar yang pertama itu visi misi Kemenkes, yang kedua aspek fundamental SDGs kedua, yang ketiga hari AIDS, yang keempat hari cuci tangan, yang kelima alat kontrasepsi yang baik untuk penderita hipertensi dan varises, kemudian yang keenam imunisasi usia 2 bulan, yang ketujuh PHBS keluarga, yang kedelapan undang-undang nakes terlatih boleh melakukan tindakan aborsi, yang kesembilan undang-undang tenaga kesehatan, yang kesepuluh undang-undang BPJS, yang kesebelas rujukan puskesmas. Terus ada lagi tentang SDGs yang mendukung program Nawacita. Ya, jadi ini adalah ke-12 FRSKB Kesehatan Umum yang saya dapat dari Telegram. Sebelumnya, saya ingin disclaimer dulu. Sebelum video ini dilanjut, saya ingin mengatakan bahwa informasi ini berasal dari grup yang ada di Telegram. Jadi, saya bukan pemilik informasi ini. Di sini, saya hanya mencoba membagikan dengan teman-teman yang akan ikut SKB 2020 ke depannya. Ya, langsung aja kita masuk pada FR yang pertama, yaitu terkait visi dan misi Kemenkes. Ya, terkait visi dan misi Kemenkes ini kita harus tahu bahwa ada dua jenis nih visi dan misi Kemenkes, yaitu visi misi Kemenkes original dan ada visi misi Kemenkes berdasarkan Nawacita. Untuk itu yang pertama kita akan lihat dulu visi misi Kemenkes yang original, yaitu visinya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Kemudian misinya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani. Berikut, melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Yang ketiga, menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, jadi ini adalah visi misi yang original dari Kemenkes. Kemudian berikut kita akan lihat visi misi dari Kemenkes yang sudah disesuaikan dengan Nawacita, yaitu visinya berbunyi terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk misinya ada 7. Yang pertama, terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan menjembatkan kepribadian Indonesia dengan negara kepulauan. Jadi teman-teman harus bedakan dulu nih antara visi misi Kemenkes yang original dengan yang telah disesuaikan dengan Nawacita. Jadi teman-teman bisa paham maksud saya ya. Kita langsung lanjut saja, untuk yang sisanya teman-teman bisa baca sendiri. Kita masuk pada FR yang kedua mengenai aspek fundamental dari SDGs yang kedua. Kita tahu bersama bahwa aspek fundamental dari SDGs kedua yaitu adalah mengakhiri kelaparan. Tujuan yang kedua, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Targetnya, pada tahun 2030 mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap pangan yang aman, bernutrisi, dan berkecukupan sepanjang tahun. Target yang kedua, pada tahun 2030 mengakhiri segala bentuk macam malnutrisi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target-target yang sudah disepakati secara internasional tentang gizi buruk dan penelantaran anak balita, dan mengatasi kebutuhan nutrisi untuk para remaja putri, ibu hamil, menyusui, dan manula. Jadi ini adalah aspek kedua dari SDGs, yaitu mengakhiri kelaparan. Jadi sudah jelas ya. Kita lanjut pada FR yang berikutnya mengenai hari AIDS. Ya, kita tahu bersama bahwa hari AIDS itu jatuh pada 1 Desember. Ya, kemudian FR yang berikut, FR yang keempat mengenai hari cuci tangan. Kita tahu bersama bahwa hari cuci tangan itu jatuh pada tanggal 15 Oktober. Yang berikut kita masuk ke FR yang kelima, yaitu alat kontrasepsi yang baik untuk penderita hipertensi dan varises. Ya, alat kontrasepsi yang baik untuk penderita hipertensi dan varises. Bagi penderita hipertensi dan varises, hindari kontrasepsi yang mengandung estrogen. Yang baik itu untuk penderita hipertensi yang pertama ada IUD, paling aman untuk pasien hipertensi dan varises. Kemudian ada suntik progestin, ada implan atau KB susuk, ada kondom, ada pil mini yang mengandung progestin. Jadi kesimpulannya, untuk penderita hipertensi dan varises itu hindari kontrasepsi yang mengandung estrogen, dan untuk alat kontrasepsi yang paling aman yaitu adalah IUD. Itu yang harus teman-teman ketahui. Kita langsung lanjut saja pada FR selanjutnya mengenai imunisasi usia 2 bulan.
Ya, di sini saya sudah rangkumkan imunisasi pada usia 2 bulan khususnya aja. Ya, pada usia 2 bulan bayi akan diberikan imunisasi. Yang pertama itu DPT HB HIV yang pertama, kemudian ada yang kedua itu imunisasi polio. Untuk dosisnya itu untuk DPT HB HIV itu 0,5 paha untuk bayi dan lengan kanan untuk batita. Cara pemberiannya yaitu melalui intramuskuler. Sedangkan untuk polio itu dosisnya itu 2 tetes secara oral melalui mulut. Jadi teman-teman bisa baca ini ya. Untuk tabel umur, jenis, dosis, lokasi, dan cara pemberian sudah saya rangkumkan di sini buat teman-teman pelajari. Ya, kita masuk lagi pada FR yang selanjutnya, yaitu FR yang ketujuh mengenai PHBS keluarga. Langsung saja kita tahu bahwa ada 10 indikator PHBS pada rumah tangga. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Yang keempat, cuci tangan. Yang kelima, menggunakan air bersih. Yang keenam, menggunakan jamuan sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Yang kedelapan, konsumsi buah dan sayur. Yang kesembilan, aktivitas fisik. Dan yang kesepuluh, tidak merokok. Jadi ini adalah 10 indikator di PHBS keluarga yang teman-teman harus ketahui terkait dengan FR Kesehatan tahun 2019. Lanjut, FR Kesehatan lainnya yang ke nomor 8, yaitu Undang-Undang Nakes terlatih boleh lakukan tindakan aborsi. Ya, terkait untuk Undang-Undang Nakes terlatih boleh melakukan tindakan aborsi terkandung dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 76 ayatnya yang 1B. Jadi yang ini ya, katakan bahwa oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi pada pasal yang 76 ayat 1, aborsi sebagai dimaksud pada pasal 75 hanya dapat dilakukan pada ayatnya yang B oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi untuk jawabannya itu ada pada pasal 76 1 ayatnya yang ke B. Kita lanjut lagi pada FR selanjutnya, yaitu FR tentang Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Jadi terkait dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini menurut saya ini ada dua. Yang pertama, dia terkandung dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Tenaga Kesehatan, dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasalnya yang ke-21 sampai 29. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi pada bab yang kelima, sumber daya di bidang kesehatan, bagian ke-1 ada membahas juga tentang tenaga kesehatan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Jadi ada dua nih yang bisa teman-teman ketahui terkait dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasalnya yang ke-21 sampai pasalnya yang ke-29. PR selanjutnya yaitu mengenai Undang-Undang BPJS yang ke-10 ya. Terkait dengan Undang-Undang BPJS, teman-teman harus tahu bahwa Undang-Undang BPJS itu ada pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangkan harus juga teman-teman ketahui yaitu tentang Undang-Undang SJSN, yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional. Lanjut kita masuk pada FR yang berikut, yaitu tentang rujukan puskesmas. Ya, terkait dengan materi rujukan puskesmas ini, teman-teman bisa lihat pada video saya tentang kebijakan dasar daripada puskesmas. Di sini saya hanya menjelaskan secara singkat saja. Jadi ada dua nih terkait rujukan. Ada rujukan pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk yang perorangan, saya misalkan saja dengan pasien. Jadi mulai dari upaya kesehatan keluarga mandiri, kemudian dirujuk kepada posyandu atau pelindes, kemudian dirujuk ke yang strata 1 yaitu praktek dokter swasta, dokter keluarga, puskesmas, balai pengobatan BKIA, praktek bidang swasta. Kemudian nanti kalau tidak bisa ditangani maka akan dirujuk lagi ke rumah sakit umum atau khusus kabupaten kota. Jika tidak bisa tertangani lagi maka akan dirujuk ke rumah sakit umum atau khusus di bagian pusat atau provinsi. Jadi untuk strata rujukannya itu seperti ini. Kemudian untuk yang berikut tentang rujukan pelayanan kesehatan masyarakat, ini khususnya seperti kejadian wabah. Jadi ketika kader atau kesehatan menemukan adanya wabah di masyarakat, maka otomatis kader tersebut akan melomporkan ke kegiatan posyandu atau polindes. Kemudian dari sini mereka juga bisa melakukan rujukan atau pelaporan ke puskesmas. Dari puskesmas akan melakukan pelaporan atau rujukan ke dinas kesehatan kabupaten kota. Dari dinas kesehatan kabupaten kota akan melakukan rujukan ke dinkes provinsi sampai kepada departemen kesehatan. Jadi ini adalah tahapan daripada rujukan puskesmas. Semoga teman-teman bisa paham ya. Lanjut,
FR yang terakhir pada hari ini, yaitu FR yang ke-12 mengenai SDGs yang mendukung program Nawacita. Ya, jadi terkait pembahasan SDGs yang mendukung program Nawacita, di sini ada tabel kesesuaian Nawacita dan poin SDGs. Untuk poin SDGs yang 1 sampai 6 otomatis sudah sangat sesuai dengan Nawacita yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Untuk SDG 1 sampai yang ke-6 ini teman-teman harus tahu ya. Kita tahu bersama bahwa SDGs yang ke-1 itu tentang kemiskinan, yang kedua kelaparan, yang ketiga kesehatan, yang keempat pendidikan, yang kelima kesetaraan gender, dan yang keenam itu adalah air bersih. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang FR untuk hari ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jika ada info-info FR terbaru teman-teman mungkin bisa tulis di kolom komentar dan saya akan bahas juga pada video-video yang akan datang. Terima kasih, sekian dari saya dan salam untuk kita semua.